badan Nurullah. Maka supaya Nur Adam itu menjadi Nur Adam, badan itu menjadi Nur Adam, maka sucikanlah pendengaranmu, sucikanlah penglihatanmu, sucikanlah ucapmu, rasamu, sir sama pikirmu. Maka disebut kun di sini. Di hati kolbu. Kun. Insyaallah. Payanya di sini. Maka kebanyakan orang salah. Alif, lam, awal, lam akhir, hak. Tasjidnya di sini tidak ketemu. Payanya salah. Karena isinya hati itu harus suci, terang benderang. Pikir Ya. itu isinya murni. Artinya yakin. Yakin itu ainul yakin dan hakul yakin. Nah, itu kan. Iya. Sel sama pikirnya harus lurus. Tajwidnya itu setiap huruf Quran yang ditajwid persis dua. Isinya apa? Sel sama pikir tadi. Disebut 4 kalimat pantai tadi. Murni. Harus lurus, tidak boleh bengkok. Iya, betul. Sempurna, suci, murni, sempurna. Sempurnanya yang pakai apa? Ucap sama rasa dan ucapmu. Itu baru raga ini menjadi Nur Adam. Lalu Nur Adam, Nur Muhammad, Nurullah menjadi satu. Isinya badan, rasa sama nyawa. Maka kenapa Nabi Muhammad punya gelar Rasulullah SAW? Karena dia yang membawa rasa sealam bumi. Artinya mau Arab, mau Inggris, mau mana-mana, semua kan punya barang tiga ini. Raga, rasa, nyawa, tidak lebih. Maka Trisulaweda itu artinya Trisulaweda itu. Ya, raga, rasa, nyawa, suci, murni, sempurna. Berarti kalau berkaitan dengan sang kinasih itu sudah prosesnya udah di situ ya. Semua manusia itu sebenarnya punya Nur Muhammad. Punya Nur Muhammad semuanya. Punya Nurullah. Nur Muhammad itu rasa Iya, rasa. dalam diri manusia. Maka bilangnya Rasulullah SAW. Siapa yang memimpin? Muhammad Rasulullah SAW. Bukan Nabi. Nur Muhammad. Kenapa dia tidak boleh digambar? Karena Nur Muhammad tadi. Supaya kita bertemu Nur Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum ya sukma umbara, ya sukma wisisa, ya sukma rasa, ya sukma sejati. Sang yang menangan Rasul. Al-Fatihah. Betul? Assalamualaikum yang masucinya ingsun. Atau ilah hada hadihi wabil khusus. Assalamualaikum. Sebut nama kita. Nama ruh kita ya. Nama diri kita. Nama diri kita. Kan Iya. karena sang kinasih itu hidupnya di 3 alam. 3 alam. Alam nyata, alam gaib, alam kesucian. Alam kesucian. Dia sudah kuasai semua. Masya Allah ya. Jadi dia tugasnya untuk turun ke alam bumi ini untuk menyelamatkan umat. Supaya orang di alam bumi ini tersenyum. Jangan berpikir besok hari ini kita berdoa, pikir besok anak nggak makan, besok cari apa, bisa, karena itu sudah dibekali. Siapa yang? Ya beliau sendiri. Cirinya sang kinasih itu, dia manusia setengah dewa, berbadan manusia, tapi disebut nabi bukan, disebut dewa bukan, disebut apa wali bukan. Yaitu dia membawa payung agung, bawa tongkat manusia, itu cirinya. Itu payung agung maksudnya apa itu, Kang? Ya untuk ngayomi. Oh. Payung itu kan jadi seorang pemimpin supaya bisa memayungi rakyatnya, umatnya. Tujuannya kenapa Indonesia disebut Nusantara, disebut mercusuar dunia? Kenapa disebut negara superpower? Tapi mana buktinya? Belum terbukti ya. Karena itulah tugas tanggung jawab dari seluruh Satria Piningit itu banyak sebenarnya, bukan satu. Banyak itu ya. Semua manusia itu bisa jadi Satria Piningit. Artinya Panglima pasukan gajah itulah sang kinasih. Siapa? Pasukan gajah itu terjadi apa saja. Para nabi, para
wali, para malaikat, para raja, para dangyang. Dangyang itu orang yang membuka satu tempat. Sang Hyang itu artinya Sang Hyang. Hyang itu artinya menghilang. Kalau bahasa Jawa itu disebut moksa. Moksa ya. Karena ilmunya, iya, Nur Adam, Nurullah, Nur Muhammad itu sudah menjadi satu. Muncullah cahaya terang tadi. Karena semua manusia yang hidup di alam dunia ini mintanya sama cahaya terang. Karena orang itu lupa. Di langit itu ada 3. Di alam bumi ada 3. Apa itu? Matahari, bulan, dan bintang. Betul? Ya, betul. Di alam bumi, harta, turunan, jaban. Orang semua terkecoh dengan ini semua. Tertipu dengan ini. Tertipu dengan ini. Tergoda, maka tidak ketemu sukma umbaranya. Ketika sudah ketemu sukma umbara, merah wujudnya, sukma wisesa kuning wujudnya, sukma rasa itu hitam warnanya, sukma sejati itu putih warnanya, api, air, angin, dan tanah. Maka kenapa di alam bumi ini terjadi gempa? Karena manusia sudah lupa. Tidak sinkron dengan alam ini. Masya Allah ya. Karena apa? Gempa itu artinya, kalau bahasa Sunda disebut gempa itu gempar. Artinya orang yang penuh dengan ketakutan. Takut tidak makan, takut tidak percaya, takut tidak dipakai, takut tidak dihormati, takut tidak dihargai. Akhirnya segala dia dihalalkan. Betul? Betul sekali. Itu udah rasa ketakutan sendiri. Iya, maka muncullah tanah yang bicara. Gempa itu ya. Tsunami, kenapa air yang bicara? Iya. Artinya su itu artinya yang maha. Nami itu nama. Orang yang tidak kenal dengan dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Lupa dengan Sang Pencipta. Ya. Masya Allah. Itu kalau tentang bencana air gitu ya. Iya, tsunami. Maka di air yang bicara. Maka muncullah api, angin puting beliung. Betul? Ya, angin puting beliung selalu datang setiap saat. Karena manusia sudah bingung, nggak tahu arah tujuan. Maka apapun yang di situ maka dihancurkan, kan? Betul? Betul. Nah, Allah ya. Seperti itu. sangat ini ya, semuanya kita sudah. Karena Sang Kinasih ini dibekali. Kalau dulu Soekarno, Pak Karno memerdekakan rakyat Indonesia itu dengan bambu runcing, betul? Iya. Tapi di dalam detik-detik proklamasi, coba lihat. Aku mengantarkan rakyat dan bangsa ini sampai pintu gerbang kemerdekaan. Apa sudah merdeka? Kan belum. Masih di pintu itu. Pintu gerbang, baru diantar sampai pintu gerbang. Sedangkan Soekarno itu pakai bambu runcing. Iya kan? Seluruh bangsa ini pakai bambu runcing. Artinya bambu yang runcing itu di sini. Runcing. Allahu Akbar aja orang bisa tepar semua. Sampai mana? Betul. Iya. Disebut bambu runcing. Bambu itu, maka banyak orang mencari bambu buta. Artinya alis ketemu alis, rasa ketemu rasa. Artinya ketika sama-sama surya, rasanya sama, saling mengasihi, saling menyayangi. Betul? Iya. Siapa yang sudah melakukan Rahman Rahim? Nabi, wali, malaikat, atau siapa? Siapa yang merasa benar di dunia ini? Nabi, wali, atau manusia? Semua juga punya salah. Semua punya dosa. Betul? Jadi marilah kita sama-sama bebenah diri. Ketika mau ketemu Nur Muhammad itu harus caranya seperti apa? Kenali dulu dirimu, lalu sukma umbara yang ada di sini. 5 yang di luar: telinga, penglihatan, napas, ucapan, dan sir sama pikir. Iya, 5 kan yang di luar. Yang di dalam sukma umbara, sukma wisesa, sukma rasa, sukma sejati, Sang Yang Mulia dan Rasul tadi sudah membawa iman dan Islam tadi. Itu loh. Maka Sang Kinasih itu dibekali untuk harta kekayaan itu dia pegang langsung, karena janji Tuhan tidak pernah diingkari. Tuhan aku akan turun sendiri dengan tanganku sendiri, akan aku kasihkan kepada seluruh umatku, kan gitu. Betul. Jadi kalau orang yang mengaku-ngaku mau ambil harta amanah, silakan. Kalau mampu itu ya. Ilmu apa?
Itu bisa nggak sih sebenarnya untuk harta mana Itu kan banyak bisa. orang berburu gitu loh. Itu hanya Itu bisa tipuan diambil. nggak sih? Tidak, itu nyata. Oh nyata. Itu real ada. Karena seluruh pemegang harta amanah ini pokok utamanya itu 3. Kunjung Putih, Siliwangi, Soekarno. Tapi selama ini kan yang disebut Soekarno saja. Ada Dari yang 3 ini dikuasakan sama Dewi Mayang Sari. yang ada di Bekasi itu. Ibu Dewi Mayang Sari. Ya, semua orang mengaku Mayang Sari, mengaku Bunda Ratu, silakan. Silahkan ya. Tapi katanya kan di Bekasi ada tuh. Iya silakan, asal bawa bukti. Bisa ngebuktikan. Iya. Orang bicara apapun, ngaku Satria Piningin, ngaku Sang Kinasih, ngaku karena terdiri dari bapak, ibu, anak. Artinya matahari yang satu sembunyi di matahari, satu yang di rembulan, yang satu di bintang. Maka tersembunyi. Nanti kalau dia sudah turun jelek, nah baru. Selama ini sembunyi, dia sembunyi di mana? Yang satu bapaknya disebut Romo ini nanti dia sembunyi di dalam matahari, sedangkan bundanya sembunyi di rembulan, anaknya sembunyi di bintang. Siapa yang bisa menggapai? Kalau mau ngaku ya silahkan. Karena dia pegang stempelnya, kuncinya, kunci alam gaib dia pegang, kunci alam bumi dia pegang. Kalau memang dia ngaku Ibu Bunda Ratu, yang tanya atau mana kunci alam buminya?